Seperti kita kan ya, kita kan diantara kita banyak yang tidak suka atau benci ke pemerintah kita, betul ya, hari ini. Tapi kan kita harus mencintai negara ini. Kita tidak ada urusan pemerintah siapa, ya semoga nanti ada yang lebih baik lah kan begitu. Dan harapan kita hanya itu. Tapi kita tetap mencintai negara ini. Ada gonjang-ganjing di organisasi mana, di NU, justru kita tetap ngaji, tidak ada urusan untuk mereka. Ya semoga nanti lebih baik, itu saja. Baik, mari kita bacakan satu suratul Fatihah dulu. Selain untuk semua mufassirin yang mau kita baca, juga untuk saudara kita di Palestina, juga untuk Ayatullah Ali Khamenei dan mantan Presiden Iran yang juga meninggal ya 1 atau 2 hari yang lalu karena dibom ya oleh Amerika dan Israel, yakni Mahmud Ahmadinejad ya. Pernah ke Indonesia, pernah datang kantor NU waktu itu. Al-Fatihah. Baik, tema yang akan kita usung kali ini adalah Al-Quran sebagai software peradaban. Ini melanjutkan ngaji-ngaji yang kemarin sebenarnya ya. Jadi Al-Quran sebagai peradaban dan bagaimana menghadapi hari-hari ini, ujian besar ya bagi umat Islam, terutama di bulan Ramadan ya, dan seterusnya ya. Baik, ada salah satu sejarawan mu'arrikh pada saat yang sama, beliau juga Abul Iqtisad, Abul Ijtima, ini sudah sering kita bahas. Orang itu bernama Abdurrahman bin Khaldun. Ini bukunya ya, salah satunya Muqaddimah bin Khaldun ya. Ini jilid yang kedua, yang kita kaji Muqaddimah itu jilid 1 ya. Baik, mula-mula begini, Al-Quran itu saudara, kata Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu an, bin Husain ya, bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, mereka semua Sayyidina Ali Zainal Abidin yang dikenal dengan nama atau gelar As-Sajjad mengatakan ada 4 tahapan atau level Quran. Yang pertama adalah ibarat, yang kedua isyarat, yang ketiga lataif ya. Baru yang keempat haqaiq. Pertama ibarat, berarti Quran itu teks atau diksi. Pelan-pelan saja ya karena puasa kalian ya. Sebenarnya enggak puasa juga pelan kok biasanya. Ibarat. Ibarat itu artinya diksi, teks. Kemudian ada isyarat, konteks, indiksi, lalu ada lataif ya. Lalu yang terakhir ada haqaiq. Ada ibarat, isyarat, lataif, dan haqaiq. Ibarat adalah teks atau diksi. Misalnya di Quran ada ayat, nah nanti berlaku teori dalam usul fiqh itu ada ibaratun nas. Misalnya wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini kita ngaji di sini sudah lama sekali ya. Tapi dulu pernah karena teman-teman ngaji di musola ngantuk toh, akhirnya pagi ngaji di sini. Tapi sesekali perlu kita coba biar enggak ngantuk kan. Nah, itu dia. Jadi ngaji di teras ini ya. Khusus yang ngantuk fit langsung berdiri nanti. Oke. Baik, nah misalnya wa halallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kira-kira teks dan maknanya sama enggak? Butuh konteks enggak itu? Itu itlaq kan, mutlak sekali untuk ayatnya am. Jelas itu ya, berarti dalalahnya qot'i. Maka ini berlaku di kapanpun di semua peradaban, jual beli halal, yang haram adalah riba atau diambil keuntungan secara sepihak dengan cara menipu ya. Misalnya saya utang 100 lalu saya harus membayar 110 ya dan seterusnya. Nah, keuntungan yang demikian itu yang disebut riba ya. Nanti ada beberapa jenis. Oke. Berarti pada ayat itu disebut ibaratun nas atau adamu mumasalatul bai' bir riba. Riba dengan jual beli itu tidak sama. Nah, problemnya sekarang, apakah bunga bank itu riba, Pak? Begitu. Riba atau tidak bunga bank, KPR dan lain-lain. Cicilan motor, kredit motor, mobil dan lain-lain. Nah, berarti itu sudah bukan ibarat, tapi masuk isyarat, konteks berarti. Konteksnya apa? Begitu. Sama dengan begini. Hukum itu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu yaduru. Dia hukumnya bergeser, berganti sesuai dengan konteksnya. Misalnya, wudu ini wajib.
Kapan? Ya kalau saya mau sholat, baca Quran, mau tawaf, wajib itu. Tapi di rumah saya hanya ada air 1 ember, 1 timba. Lalu keluarga saya, anak, misalnya ada ibu saya, istri saya belum makan atau belum tidak ada air untuk minum, maka wudhu itu menjadi haram. Air itu harus dipakai minum. Solusinya tayamum. Kan ada lagunya kan di band Malaysia itu, suci dalam debu ya kan. Sayangnya vokalisnya sudah pulang ya kan. Nah, Ucun ya kan. Oke, vokalisnya sudah pulang. Baik, kadang begini, atau misalnya begini, atiullah wa atiur rasul ya wa ulil amri minkum. Angkatlah atau taatilah pemimpin. Maaf, taatilah Allah dan Rasul. Atiullah independen, wa atiur rasul independen. Masing-masing ini infirad, terpisah. Lalu wa ulil amri, dan pemimpin di antara kalian. Oke, nanti dibahas ya oleh Ibnu Khaldun di sini. Ini penjelasan yang ngaji setiap malam ya di pesantren ini selama Ramadan. Nah, kalau pemimpin tidak ada Pak, berarti konteksnya ngangkat pemimpin. Kemudian kalau pemimpin sudah ada Pak, tapi dolim. Nah, ia tidak ada korelasi apakah dia dolim atau tidak. Nah, dia tetap kita harus mengangkat pemimpin, bahwa hasil kita mengangkat itu ternyata dolim, hal lain ya kan. Nah itu dia, tapi yang wajib adalah mengangkat pemimpin. Baik, jadi dari ibarat ini, Quran ini ibarat ini untuk orang awam, lalu isyarat ini untuk orang khawas. Siapa ini? Yakni di Quran dikatakan warrasikhuna fil ilm, orang yang mendalam wawasannya, pengetahuannya dalam agama. Siapa itu? Bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Yang masuk kategori khawas ini adalah robbaniyun atau ribbiyun, yakni mereka yang membaca kitab suci dan mengamalkannya. Berarti santri ya, karena santri berasal dari kata sastri. Siapa sastri? Yang mempelajari sastra atau kitab suci. Tempat di mana mereka belajar disebut pesastrian. Nah itu dia, sudah tahu semua ya. Oke, mungkin itu ya. Baik, saya ulangi. Ibaratun nas, ibarat. Kemudian ada ibaratun nas, ada isyaratun nas, ada juga kadang disebut dalalatun nas ya, atau dalalatul mafhum. Ada juga adalah iqtida'un nas. Jadi misalnya ada ayat begini teman-teman, kita perlu melihat konteksnya itu ya. Hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan bagimu ibu kalian. Bagi kalian itu haram ibu. Nah ini yang haram apanya? Itu kan tidak jelas ini. Yang haram apa? Mijit, nyapin ibu, atau membantu ibu kalau sakit, atau mengantarkannya ke rumah sakit ya, berbakti dan lain-lain. Ini apa yang haram? Nah, ayat ini hanya bisa dimengerti kalau ada sisipan. Ternyata iqtida itu sisipan ya. Berarti masih masuk konteks isyaratun nas. Berarti konteksnya yang haram hurrimat alaikum, ay hurrimat alaikum nikahu ummahatikum. Haram menikahi ibumu. Tapi di Quran tidak disebut ibu itu, langsung hurrimat alaikum ummahatukum. Nikahnya tidak disebut. Nah, itu dia. Lalu yang paham ini siapa? Ar-rasihuna fil ilm atau khawas, isyarat ya. Berarti konteks atau indiksi. Di sini orang ini banyak gagal paham ya. Akhirnya banyak orang yang ekstrim atau kaku memahami Quran. Nah, ada sih cara membaca yang lebih tinggi, kata Sayyidina Ali Zainal Abidin, yakni Quran itu sebagai software atau latoif. Oke, sebagai latoif ya. Jadi misalnya ya. Langsung saja kita baca surat Al-Qalam ya, Nun wal qalami ma yasturun atau Nun. Bismillahirrahmanirrahim, ada ayat begini, wala tuti' kulla hallafim mahin hamazim masya'im binamim manna'ilil khair mu'tadin asim mutullin ba'da dzalika zanim. Ini sebenarnya ciri orang yang dimaksud, salah satunya. Jadi Quran ini tidak spesifik pada satu sabab nuzul sebenarnya ya, tapi bisa bermakna luas. Tapi orang yang dimaksud adalah Walid bin Mughirah atau bapaknya Sayyidina Khalid bin Walid, meskipun bukan bapak kandung itu. Oke. Nabi Muhammad dianjurkan, kan ayat sebelumnya fala tuti'il mukazzibin, jangan ikuti para pendusta. Sebenarnya mukazzib ini bukan pembohong, tapi orang yang menuduh orang lain berbohong. Jadi kalau kadzib bohong ya, sudah dia saja. Tapi kalau mukazzib, sudahlah dia bohong, nuduh orang lain berdusta. Jadi propaganda ya, atau lempar batu sembunyi tangan. Nah itu dia mukazzib itu.
Sudah kalau dia bohong saja sebenarnya. Tapi ini enggak, ada orang yang di zaman Kanjeng Nabi SAW, dia sudahlah bohong, menuduh Nabi sebagai pembohong. Nah itu dia, ada 2 kali ya berarti ya. Dan kebohongan itu teman-teman enggak bisa sekali. Jadi saya naudzubillah misalnya, saya berbohong. Saya berbohong kepada misalnya kepada Ustadz Falah. Agar kebohongan saya tidak terbongkar, saya bohong ke Tama. Terus begitu ke kalian terus semua. Tujuan kebohongan saya yang kedua untuk menutupi kebohongan yang pertama. Kebohongan saya yang ketiga menutupi kebohongan yang kedua, dan terus begitu. Nah, karena itu kita berusaha ya agar tidak berbohong gitu. Baik, propaganda sudah berlaku waktu itu. Misalnya wala tuti kulla hallafin main. Hallaf, jangan kau ikuti Muhammad, orang yang hallaf, sering bersumpah, karena pasti dia pembohong. 2, mahin, mengihanah, merendahkan, menghina. Lalu hamaz itu hamz. Wailul likulli humazatil lumazah, maknanya mendorong sampai orang terjatuh. Kalau dia jatuh nanti tertawa, itu hamaz maknanya itu. Kalau tadi mahin, mengihanah, menghina saja. Tapi kalau hamaz boleh jadi ini bermakna karakter assassination, pembunuhan karakter. Maka ada ayat, ada Quran palsu, bunyinya begini, inna a'tainakal jamahir fasalli li rabbika wahajir, kemudian wala tuti kulla kafirin wasahir. Sesungguhnya aku anugerahkan kepadamu umat yang banyak, pengikut yang banyak. Maka berdoalah ya, fasalli li rabbika wahajir, dan berhijrahlah. Kemudian wala tuti kulla kafirin wasahir, jangan kau ikuti orang yang kafir dan penyihir ya. Yang dimaksud Nabi Muhammad tadi kan propaganda itu kan. Hamas ya, hamas saya kata hamas atau mendorong maknanya. Lalu masya ini berjalan terus, kemana-mana berjalan. Masya'im binamim, kemana-mana jalan tebar fitnah. Jadi 1, sumpah palsu, sering bersumpah. 2, menghina, merendahkan, menyepelekan. Yang ketiga, mendorong atau karakter assassination, menjatuhkan. Boleh jadi bermakna black campaign, kampanye negatif ya, atau negatif campaign ya. Lantas namimah, masya'im binamim, yang keempat, kemana-mana bersumpah palsu, menebar namimah, adu domba. Jadi begini teman-teman, kalau ada orang datang ke kita menyampaikan keburukan orang lain pada kita, saya ulangi, kalau ada orang datang ke kita menyampaikan keburukan orang lain, tetangganya, saudaranya ke kita, ketahuilah suatu ketika dia akan menyampaikan, menyebarluaskan keburukan kita kepada teman-temannya. Karena itu kita diingatkan, manam malaka nama alaika, manam malaka nama alaika. Orang-orang yang menjelek-jelekkan dirimu di depan saudara-saudaranya, suatu ketika, saya kebalik, sorry, orang-orang yang menjelek-jelekkan orang lain, orang yang menjelekkan orang lain di hadapanmu, suatu ketika dia akan menjelek-jelekkan dirimu di hadapan saudara-saudaranya. Man nama laka nama alaika, man nama laka nama alaika. Nah ini dia. Oke. Baik, kemudian mana'in lil khair, itu menghalang-halangi orang lain berbuat baik. Sudah kalau dia buruk, sudah buruk saja, ya toh. Dia enggak, dia halangi orang lain untuk baik. Nah itu dilakukan Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah, Suhail bin Amr waktu itu ya kan. Abu Sufyan di zamannya sebelum Islam, sebelum Batu Makkah, kemudian Sufyan bin Uyainah, bukan itu. Umayyah bin Khalaf yang menguasai 8 bahasa dan lain-lain. Nah itu dia. Lalu Mu'tad ini melampaui batas, asim, pendosa. Sudahlah begitu keras dia, utulin, keras hati, keras kepala. Lantas ba'da dzalika zanim, setelah itu cuci tangan, ngaku-ngaku baik. Ada 9 ya. Setelah itu ba'da dzalika zanim, ngaku-ngaku baik, kadang ngaku bernasab baik ya. Jadi ketika ditanya kemudian apakah kalian berbuat kerusakan? Tidak. Innama nahnu muslihun, kami memperbaiki diri. Nah ya kan. Nah itu dia. 1 apa tadi? Halaf, kemudian mahin, hamaz, masya'im binamim, mana'ilil khair, mu'tad, asim, utul, kemudian ba'da dzalika zanim. Zanim ini ngaku. Ada 8, sorry. Oh iya betul 9 ya. Oke, 9. Nah kata Walid bin Mughirah, ini semuanya betul, ciri-ciri ini adalah saya.
Yang bejat itu yang buruk, yang durjana. Kecuali satu, zanim. Saya bukan ngaku-ngaku bernasab baik. Saya memang bernasab baik katanya itu. Kayak kan setahun atau 2 tahun yang lalu sempat ramai nasab kan, orang ngaku-ngaku bernasab baik atau apa dan seterusnya. Nah, ba'da dzalika zanim. Ngaku-ngaku bernasab baik. Padahal Walid bin Mughirah ini bukan anaknya Mughirah. Bukan anaknya Mughirah. Jadi anaknya seorang gembala kambing ya, enggak tahu bapaknya siapa. Nah, lalu ya diadopsi lah kira-kira begitu. Baik, karena kepala suku dia malu bernasab baik. Jadi misalnya apa? Ini kan teksnya atau konteksnya zaman dulu. Sekarang bisa enggak dibawa ke konteks hari ini? Artinya begini teman-teman, kita membaca ayat ini dari ibarat ke teks ke konteks, bisa enggak? Oh bisa. Kalau bisa maka ini berlaku teorinya Fazlur Rahman. Teorinya double movement, gerak ganda. Gerak ganda, movement. Maknanya begini, kalau kita mau paham Quran, pahami konteks sabab nuzul atau studi historisitas dan normativitas di mana Quran ini turun. Sudah, berarti zaman dulu ya, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita kembali ke konteks hari ini. Ke konteks Nabi di mana ayat ini turun, ke konteks hari ini, nanti akan ketemu jalan tengahnya, ada win-win solution namanya. Jalan tengahnya apa? Nah, cara membaca seperti ini penting teman-teman, agar Quran ini nanti isyaratnya nampak. Konteksnya agar Quran ini muqtadul hal, muqtadayatul hal, agar Quran ini kontekstual. Hadis sama, nggak usah diganti teksnya, hadis atau kita ngaji kitab-kitab kuno enggak apa-apa, tapi konteks hari ini kita harus ngerti. Berarti isyarat itu ya, isyarat. Nah, sudah. Ayat sebelumnya kan waddu lau tudhinu fayudhinun. Mereka waddu lau tudhinu fayudhinun. Jadi mereka ini berharap waddu, dari kata mawaddah. Jadi kalau kau lunak, mereka akan juga lunak. Lautu dihinu fayudhinun ya. Jadi begitu. Mereka berharap engkau ini bermawaddah ya. Kau bersikap lunak dan lain-lain. Karena itu jangan kau ikuti. Nah, ciri ini ada di kehidupan propaganda hari ini. Ya kan? Israel yang nyerang, Amerika yang nyerang, tapi mereka playing victim seolah-olah mereka korban. Yang diperangi tiran. Semua tiran yang tidak pro Israel dan lain-lain. Nah, itu dia. Oke, sudah ya Pak. Oke, sekarang kita bergeser ke latoif. Kalau gitu softwarenya apa dari ayat ini? Setelah itu kita akan agar ini peradaban versi Ibnu Khaldun kita bahas habis ini. Nah, software ayat ini apa? Misalnya begini, halaf, mahin, hamas, masya, binamim, manailil khair, mu'tadin asim, utulim ba'da dzalika zanim. Ini softwarenya adalah hati-hati bermedia sosial. Ini softwarenya ini. Latoifnya, software dari ini adalah media sosial, propaganda. Nah, itu perlu kita hati-hati ya. Kenapa? Nah, ini dia. Saya mengajukan 2 nama teman-teman. Nanti nomor 1 adalah Avram Noam Chomsky dalam bukunya Manufacturing Consent. Jadi konsentrasi kita bisa di manufaktur. Saya pernah ke kampusnya, masih hidup orang itu. Itu orang Yahudi paling anti Yahudi, orang Amerika paling anti Amerika. Maknanya paling anti pemerintah Amerika. Kalau cinta negaranya ya pastilah ya. Seperti kita kan ya, kita kan diantara kita banyak yang tidak suka atau benci ke pemerintah kita, betul ya, hari ini. Tapi kan kita harus mencintai negara ini. Kita tidak ada urusan pemerintah siapa, ya semoga nanti ada yang lebih baik lah kan begitu. Dan harapan kita hanya itu. Tapi kita tetap mencintai negara ini. Ada gonjang-ganjing di organisasi mana, di NU, justru kita tetap ngaji, tidak ada urusan untuk mereka. Ya semoga nanti lebih baik, itu saja. Ya, kita tidak membenci organisasinya yang dirintis oleh Mbah Hasyim dulu, ini organisasi yang baik, yang mulia, tujuannya baik ya, dan seterusnya. Kalau ada di antara kita tidak suka kepada satu tokoh atau satu ya pemimpin kita, ya itu urusan pribadi. Jangan lantas kalian mutung ya, atau mutung itu apa ya? Suatu bilang cukup aku guys yang WNI, anakku WNA gitu kan ya. Yang sok British kan ada ya, yang siapa penerima LPDP yang sok British lah itu. Baru berapa tahun ya? Mungkin berapa bulan hidup di Inggris. Kita tahunan Pak, saya di luar negeri itu bertahun-tahun saya tinggal dan lama. Ya kita tetap sarungan ya. Terus kemana-mana biasa saja lah,
Nggak ada yang berubah lah dari kita itu ya. Ada juga yang baru umroh lah, atau umroh atau tinggal di Arab ya setengah bulan karena atau apa ya. Lalu lupa ucapan selamat pagi, ahlan gitu dok temannya kan. Loh, kok lupa temannya siapa ini kan? Nah ada ya yang begitu ya. Baik. Ada dua tokoh teman-teman, agar ngajinya berimbang ini. Yang pertama adalah Avram Noam Chomsky, bukunya Manufacturing Consent. Sudah ini ya. Ini namanya Avram Noam. Kalian bisa baca buku saya Kondom Gergaji atau Filsafat untuk Malas ya, saya sebut tokoh ini. Avram Noam Chomsky. Bukunya Manufacturing Consent. Konsentrasi kita bisa di manufaktur. Nah, contoh sederhana begini. Kalau Anda datang ke swalayan, ke toko-toko waralaba, mereka kasir SPG itu senyum ya, datang ke dealer, misalnya dealer motor, khusus Romi dealer odong-odong ya kan. Loh ya harus ada, masa enggak ada kan? Bukunya Manufacturing Consent, Manufacturing Consent, atau konsentrasi kita di manufaktur ya. Itu pasti SPG-nya senyum ke Romi. Pertanyaannya, itu betul senyum ke kumisnya Romi ya kan, ke rambut poninya Romi itu, atau dia senyum ke uangnya Romi? Pasti senyum ke uangnya. Berarti bisa apa ya? Manufacturing consent itu maknanya apa? Yang kita beli itu bukan pilihan kita tapi pilihan perusahaan. Sekolah yang Anda pilih itu pilihan perusahaan. Kalau kita pernah ngaji Tadbirul Mutawahhid Ibnu Khaldun ya tiap Jumat pagi selama Ramadan masih libur ya, karena kita banyak kajian kalau Ramadan di sini. Sekolah itu hanya dibutuhkan bagi mereka yang tidak bisa belajar secara mandiri atau independen. Rumah sakit itu dibutuhkan bagi mereka yang tidak bisa hidup atau tidak memiliki pola hidup sehat secara mandiri, secara independen. Kemudian toko obat juga begitu, dibutuhkan bagi mereka yang tidak punya hidup. Dulu kan orang jarang sakit, ya toh. Nah sekarang ini dia banyak sekali penyakit ya. Oke. Nah buku yang kedua adalah bukunya Harold Lasswell. Sudah nih ya, isyarat tadi sudah ya. Hakoik enggak kita bahas karena saya enggak tahu. Saya enggak sampai latoif saja. Harold Oke. Harold Lasswell. Oke. Judulnya propaganda teknik. Jadi judul bukunya bagus ini. Propaganda teknik. Kita kok benci Syiah ya? Itu berarti media yang main. Persis kata Chomsky begitu juga. Cantik itu apa? Putih. Loh karena perusahaan mau jualan obat pemutih. Nah cerdas itu Pak, anak pinter itu kalau dari kecil bisa main piano. Umur 3 tahun les piano, 5 tahun les polo air, tahu ya polo air ya? Tahu ya olahraga polo air ya? Masya Allah, nggak ada yang tahu. Ya nanti cari les polo air ya kan. Umur 7 tahun juara lomba ngapusi sekecamatan misalnya ya kan. Nah itu dianggap berprestasi. 8 tahun dia berbahasa Inggris ya kan. Sampai-sampai dia sendiri nggak ngerti dan orang lain nggak tahu artinya apa ya kan. Nah, dengan bahasa Inggrisnya jembatan basah apa? Bahasa Inggrisnya what do you Nah itu dia. What itu kan jembatan, do you dikencingi ya kan. Bukan buat bahasa Inggris itu. Ngerti Tam ya? Ya ada what do you jembatan dikencingi ya. Lalu jembatannya basah. Itu bahasa Inggrisnya, sama dengan bahasa Inggrisnya kepleset di toilet kan tai licin ya kan, dan lain-lain. Oke, Harold Lasswell dia katakan propaganda teknik ya. Propaganda teknik in the World War, dalam perang dunia, World War. Bagus buku ini ya. Dikatakan begini. Semua informasi yang Anda terima itu bukan informasi tapi disinformasi atau layer keempat dari informasi. Saya ulangi, ini kata-kata. Semua informasi yang Anda terima itu bukan informasi tapi disinformasi. Berarti berita bohong.
atau layer keempat dari informasi. Berarti berita ini versi keempatnya, tidak otentik, sudah tidak otentik. Kalau gambar itu sudah buram. Tadinya apa yang terbesar itu apa namanya? Giga ya, HD ya, oke HD. Oke. Lalu di bawahnya apa? MB ya. Bawahnya KB, bawahnya lagi bure. Nah, ya itu yang blur lah itu. Oke, ya itu ya berarti yang terakhir. Daripada repot ya. Burik. Nah, itu bahasa Betawi burik ya kan. Oke. Sudah. Jadi informasi ini tidak pernah utuh yang kita terima. Nah, sama dengan begini, yang kita pahami itu bukan Tuhan, tapi informasi tentang Tuhan. Itu pun informasi kesekian. Makanya kita gampang tertipu. Nabi bersabda, an-nadhafatu minal iman. Itu bukan hadis. Duh, tapi kenapa dianggap hadis? Karena sering dikatakan orang-orang. Nah, iza akala hadukum, kalau diantara kalian makan, kemudian walam tajid as-sama kata dan tidak mendapati ikan, maka fakuripa, carilah kerupuk. Ya, nah, karena diulang-ulang apa Rom? Karena diulang-ulang dianggap hadis nanti. Wakucipa dan kecapilah. Nah, diulang-ulang ya kan. Kemudian watabarroa dan bertabrakan, apa turuku beberapa truk misalnya, wal malabis dan beberapa bis. Hanya dikasih ayat itu orang awam percaya. Artinya itu informasi layer keempat. Jadi informasi itu sudah disaripati, disaring, diekstrak 4 kali. Pertama, jadi begini. Jadi sudah buram ya. Ini kan ini versi yang pertama, ini fotokopian yang ini. Oke, yang ini ya kan. Oke, misalnya buku ini tadi. Ini kan buku yang asli nih. Di fotokopi. Fotokopinya pakai kertas buram. Buruk ya. Nanti hasil fotokopian difotokopi lagi dengan kertas yang lebih buruk. Hasil difotokopi. Nah, itu informasi yang kita terima. Beberapa teksnya sudah hilang. Jadi salah baca. Ini apa ini, Pak? Ini Zaidun koma abuhu atau koma anuhu ya. Loh, Zaid bapaknya yang berdiri karena salah titik, anunya yang berdiri. Nah, Zaidun koma anuhu ya. Betul, Rom. Apanya Rom yang berdiri, Rom? Jawab. Apa yang berdiri? Faiz, apa yang berdiri Faiz? Kambingnya. Kan ada kambing di depannya Zaid ya kan. Nah. Ya sudah salah paham ya kan. Ngaji bulan puasa otaknya ngeres. Jadi memang sehari-hari itu otaknya. Baik, sudah. Jadi informasi yang kita terima sama dengan begini. Menurut Anda misalnya begini. Bung Karno baik atau tidak? Jawab. Baik ya. Oke, baik ya. Menurut siapa? Menurut para pecintanya. Oke, saya sebutkan satu fakta. Bung Karno ketika kos di Bandung jatuh cinta ke ibu kosnya. Namanya Bu Ingrid Garnasi. Inggit Garnasi, sorry. Kalau Ingrid guru bahasa Perancis saya. Inggit Garnasi, sorry. Bu Inggit ya, Inggit Garnasi. Lebih tua, namanya ibu kos. Soekarno masih muda. Ya, kira-kira kurus-kurusnya macam Hasbi lah, kumis-kumisnya juga kan. Membuat emak-emak kepek-kepek. Nah, itu dia. Gak ada ponakan saya nggak bisa nyanyi kelepek-kelepek, nggak bisa. Dia bilang L, akhirnya kepek-kepek. Cintaku kepek-kepek apa katanya. Oh, ternyata dia nonton video di Romi yang tangannya gini tok ya, fitnah TikTok ya kan. Ya Allah, Romi ngayak pasir, sempat joget dia. Hati-hati nanti Rom kalau pulang ya ke Kalimantan ya. Siapa yang dekat Romi kampungnya? Jauh semua ya? Ya? Tapi kan daripada Kalimantan Timur ya, Tam. Nah makanya daripada Kalimantan Timur ya kan. Jadi nanti dipantau saja ya siapa ya. Hati-hati kalau ada orang joget atau apa, ada suara bunyi sound atau salon itu, Romi akan masuk. Assalamualaikum, permisi Pak. Loh, ngapain Mas? Numpang joget Pak. Nah, saking maniaknya joget ya kan. Oke. Informasi ternyata nanti Ibu Inggit Garnasi ini menikah dengan Soekarno dan bercerai dengan suaminya. Apa namanya ini? Jawab apa namanya? Yang ngerebut bini orang, Mas. Nah, itu dia. Belum konflik yang lain, membunuh Tan Malaka, konflik dengan Bung Hatta, lalu dia nanti Bung Hatta mundur dari Wapres ya. Banyak konflik yang lain ya. Dan perlu diketahui beliau adalah mandor Romusa ya kan.
Makanya merdeka itu nunggu Jepang karena beliau anteknya Jepang. Nah, dari mana informasi ini kok dulu Bung Karno hebat? Karena informasi satu arah. Kata siapa? Kata Avram Noam Chomsky, Anda harus punya second opinion, pendapat alternatif. Jangan satu tok pendapat itu. Baca buku misalnya di fikih loh, kalau kita ngaji fikih itu jelas wafihi qaulani, ada dua pendapat ini, wafihi dorbani. Kita sejak di pondok sudah terbiasa diajarin beda pendapat, dan beda pendapatan juga enggak apa-apa. Nah itu dia ya. Atau siapa misalnya yang seneng siapa presiden sekarang, baik ya bagi yang seneng, bagi yang enggak seneng ya mungkin lebih parah dan lain-lain dan seterusnya. Baik, kita menganggap misalnya begini, Pangeran Diponegoro pahlawan bagi siapa? Bagi kita orang Indonesia, membela kita. Tapi bagi Belanda ini pemberontak, nah dan seterusnya. Nah demikian ya, karena itu kita butuh opini alternatif. Ya jadi kita menganggap Amerika ini baik, hebat, ya karena informasi dari sana saja. Dan di ada 1.500 media besar di zaman buku ini ditulis, kata Chomsky, itu semuanya ada di Amerika. Film-film dari sana ya kan, dan lain-lain ya kan. Nah, orang lalu bermimpi ingin tinggal di Amerika, saya tidak mau. Ya kalau berkunjung lah sebentar mungkin ya, tapi kalau tinggal lama ya banyak homeless di mana-mana, bau pesing ya kan, persis seperti di Bangladesh ya. Di Mesir sebagian, di Azhar juga sama ya. Banyak homeless, kemudian banyak copet ya. Enak di sini ya, Anda tidur di mana-mana santai ya kan. Bebas lah di Indonesia ini kan ya. Son horak 2 hari aman ya kan. Fatwa haram MUI ganti son karnaval dan lain-lain. Baik, nah lalu ini konteksnya hari ini media. Dulu propaganda itu dilakukan dengan puisi, dia orang baik dan lain-lain. Sekarang propaganda dengan media itu juga disinggung oleh Ibnu Khaldun ya. Nah mungkin ini juga pernah kita sampaikan. Nah lalu kata Harold Laswell ini dikatakan begini, karena ini tentang perang ya. Nanti 2 negara adidaya waktu itu Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua ya. Yang menang kan nanti Amerika kan ya di Perang Dunia Kedua ya. Kalau Perang Dunia Pertama Amerika ini hanya supplier senjata. Jerman itu menyewa mengangkat seorang menteri urusan propaganda, namanya Joseph Goebbels. Oke, sudah ya. Jadi ada menteri yang bikin propaganda. Kalau sekarang buzzer, ya kan? Anda mau misu-misu apa ke Presiden Prabowo itu tidak akan pernah didengar, ya kan? Kenapa? Ya karena di barikade, dibatasi oleh orang-orang di sekelilingnya. Mau protes soal kebijakan MBG misalnya, tidak bisa, ya kan? Lalu ada orang, siapa ketua MBG Pak? Dadan ya, siapa? Deden atau Dadan? Dadan, Deden, Didin, antara itulah ya, Hindayana pokoknya. Lalu pakai serban, lilitan serban. Saya dikirimi teman. Udah, ini Ramadan ya kita. Ramadan itu kan puasa ya, ngajinya ya puasa gitu. Oke. I'll show you. Wait moment. Nah ini dia, ini kan bosnya MBG ini. Pakai baju kayak Syekh, kayak siapa lah ya, kayak Ustadz. Oke. Barang siapa yang keracunan MBG lalu dia mati pada hari itu, maka sesungguhnya dia mati dalam keadaan bergizi kan. Masya Allah, ya sekreatif itu. Jadi assalamualaikum jamaah, kan. Tapi kayak Ustadz betul ya, alhamdulillah saya tidak begini kalau saya. Jadi ini bukan tipe saya ya, pakai serban, lilitan apa segede parabola, saya tidak gitu. Oke. Nah informasi yang kita terima ini sudah sepotong. Karena itu kalau mau tahu informasi tentang Amerika, baca informasi dari Iran. Ini kata ini ya. Baca informasi yang sebaliknya, kata Harold Laswell ini. Kalau mau informasi tentang Israel, jangan baca berita dari Amerika atau India, negara yang pro Israel, tapi baca berita dari Pakistan.
yang kontra dengan itu. Baca berita dari Iran, baru kita dapat informasi yang sepihak. Nah, itu kata Chomsky disebut second opinion, begitu. Kalau mau dapat informasi, kalau di pemerintah namanya koalisi ya. Koalisi ada oposisi. Yang pro namanya koalisi, yang kontra namanya oposisi. Apa iki? Oposisi. Nah, ini gitu. Nah, betul juga ya, barang siapa makan MBG lalu dia mati ya, maka dia mati dalam keadaan bergizi katanya. Lalu di bawahnya bukan hadis ya kan. Karena ada hadis itu bukan hadis itu. Ada HR ya kan. HR kan biasanya ada kan. HR Bukhari Muslim At-Tirmidzi. Dia enggak HR Tanu misalnya. Hari Tanu itu loh yang RCTI atau apalah itu ya. Oke. Sudah ya. Nah, kita terlalu senang mengkonsumsi yang satu arah. Jadi misalnya begini, sekali-kali Mas Anda membaca berita sejarah tentang Syiah agar berkembang wawasanmu. Nah, Mu'tazilah tidak Ahlussunnah saja, tidak hanya fikih Syafi'i saja, tapi muqarantul adyan, perbedaan atau perbandingan agama dan lain-lain. Nah, jadi softwarenya tadi adalah la tuti kullu halafin mahin hamazim masya'im binamim manna'il khairi mu'tadin asim utulin ba'da dzalika zanim. Itu semua softwarenya adalah hati-hati dengan propaganda media. Perang Timur Tengah, ISIS, ya Arab Spring, itu semua gara-gara media. Trump terpilih karena media. Kata siapa? Kata filsuf, bukan kata saya. Namanya Ken Wilber, nulis buku Trump and a Post-Truth World. Trump dan dunia post-truth. Post-truth itu begini. Ini tulisannya. Post kan setelah, truth kebenaran. Maknanya bukan pasca kebenaran. Maknanya justru berbalik, bukan begitu. Kesalahan yang diulang-ulang akan dianggap benar. Saya ulangi, kesalahan yang diulang-ulang, dibungkus rapi dengan baik, seolah-olah dia teraniaya, lalu dianggap benar. Nah, itu dia. Dan Trump begitu. Jair Bolsonaro di Brazil pakai itu, Le Pen di Perancis begitu, Lutz Bachmann di Jerman sama, Geert Wilders di Belanda sama. Di buku ini dikatakan di Indonesia namanya Rizik Syihab, yang kalian kenal sebagai Habib Rizik. Itu memainkan peran, dan itu kacung, pion sebenarnya. Ada yang menggerakkan di belakang. Terlepas Anda suka beliau sosoknya atau apa ya, tapi ini mainan para oligark, para pemodal, dan big business. Kata siapa? Kata Avram Noam Chomsky, Anda membeli baju, saya beli baju ini bukan pilihan saya. Indonesia pakai batik kamu. Lalu saya membenci yang bukan batik misalnya. Nah, itu permainan big business. Di Malang ini pembersih wajah, kulit kalau wanita bedak, skincare. Nah, oke ya kan, karena saya tidak pernah beli. Oke. Skincare paling laris apa misalnya? Nah, itu dia. Ada semua datanya. Di mana? Datanya ada di service provider. Ada di Telkomsel, XL, Indosat, di M3 itu. Ada di situ datanya itu. Dan itu bisa dijual atau bisa diretas, bisa dicuri. Maka nanti Cina bikin yang murah, Turki bikin yang murah. Sejak kapan jilbab harus macam kalian? Dulu istrinya Mbah Hasim, Ki Ahmad Dahlan ya kan. Itu kelihatan sini, rambut sini kelihatan. Lehernya, dadanya bagian atas kelihatan ya. Terus bajunya ketat seperti ini, press body. Tidak ada yang bilang tidak nutup aurat kan? Tidak ada yang bilang itu tidak syar'i. Dulu budayanya seperti itu. Sejak kapan jilbab harus begini, bercadar-cadar apa? Nah, sejak ada orang jualan, kata Chomsky itu tadi itu, pakai media. Nah, dulu kan kalau Anda mau jualan nasi goreng, tanya ke dukun, ke hadil ya kan. Nah, desaman ya kan. Oke, tapi kan beliau dukun yang sudah beralih ke filsuf ya. Di masa lalunya dukun ya kan. Dia atributnya kan masih dukun semua, gelang-gelang atau apa kan ya. Nah, dan lain-lain kan. Mbah, ini nasi goreng ini jual tanggal berapa Mbah? Jumat apa? Wage, Kliwon atau apa? Jam berapa? Bukanya jam 2 dini hari atau habis subuh. Nah, dulu nanya ke dukun. Nah, sekarang tidak. Nah, Anda cukup nasi goreng terlaris di Kabupaten Malang. Keluar nanti itu. Khusus untuk Romi misalnya, sempak paling laris misalnya di Kabupaten Malang.
Nah, oh sempak yang warna pelangi tulisannya Hello Kitty misalnya. Nah, pembalut atau apa. Jangan dianggap jorok begini, biasa saja ya kan. Kalian enggak pakai sempak, jawab. Makanya masa dianggap jorok ya kan. Saya biasa beli pembalut ya kan dan lain-lain. Maaf ya, kadang saya ceritakan istri saya itu mas sering pegang kelaminnya orang, bahkan orang dewasa. Loh iya pak, loh iya kan istri saya tukang nyunat, tukang hitan, masa nggak dipegang? Istri pakai sarung tangan. Jadi Tama 3 meter mau disunat langsung ditembak laser dari sini ya kan. Ya potol itu nanti copot ya kan. Potol ya kan, copot itu nanti. Ya harus dipegang mas. Gimana ya kan? Nah, lalu orang, Pak, masa iya Pak ya? Kalau tugasnya nyunat gimana? Atau Romi yang suruh megang ya kan? Nah, oke ya, biasa ya, jangan kaget dengan itu. Nah, artinya jangan dianggap jorok lah. Nah, kita sudah sampai ke software. Oke, sekarang kita akan ke Ibnu Khaldun ya sedikit ya. Sembari lalu kalau ada pertanyaan nanti kita jawab. Sebentar, kita akan teruskan. Kita akan mencontohkan Quran yang dari apa tadi ibarat, isyarat, atau hakoik nggak saya bahas ya, karena hakikat Quran nggak ada yang tahu selain Nabi Muhammad. Duh, kenapa Pak? Karena ketika Nabi dapat wahyu, dia nggak ngajak hasbi. Kalau ngajak kan tahu, has ikut has, tahu ya kan? Karena beliau sendirian dapat wahyu itu. Nah, jadi wala tuti itu banyak sekali ya, wala tuti. Man aghfalna wala tuti'il kafirin, wala tuti'il kafirin banyak sekali tadi ya. Oke. Baik teman-teman, nah sekarang kita akan bergeser ke agar Quran ini menjadi software peradaban. Nah, salah satu buku jadi begini. Ada bukunya Ibnu Khaldun, judulnya adalah Kitabul Ibar wa Diwanil Mubtada' wal Khabar fi Ayyamil Arab wal Ajam wal Barbar. Kitab ini berisi tentang ibroh atau pelajaran-pelajaran. Lalu orang biar gampang disebut Tarikh Ibnu Khaldun. Sebenarnya ini sebutan orang, bukan beliau ngasih nama sendiri. Ini Tarikh Ibnu Khaldun ya, tidak. Beliau ngasih nama Kitabul Ibar, kitabnya ini wa Diwanil Mubtada' wal Khabar fi Ayyamil Arab. Awal Ajam wal Barbar dan seterusnya. Ini berisi bukan hanya berita, informasi, sejarah, tapi mubtada'nya. Bagus ya, beliau pakai istilah mubtada' dan khobar. Kenapa mubtada'? Karena sejarah dimulai dari masyarakat badawah, primitif. Dan pakai mubtada'. Inisiator sejarah itu siapa? Masyarakat badawah. Mubtada'nya masyarakat yang bahasa kalian badui. Di Indonesia ada, di Jawa Barat ada, bukan Jawa Barat, di Banten itu ya. Apa kabupaten apa yang suku Baduy dalam itu? Ya Rangkas kan ada. Masya Allah, pokoknya di sana ya. Tapi saya pernah lewat naik kereta ke Rangkas Bitung gitu ya. Si suku Baduy dalam itu cari saja, nanya ke mbahnya kan. Nah itu dia, daripada repotnya kan. Oke. Itu Baduy, tapi bukan Baduy itu suku Baduy. Tapi yang ini Badwin people, masyarakat badawah. Yang itu kata Ibnu Khaldun disebut masyarakat dakwah, harus kita ajak pelan-pelan. Di mana? Ya? Ya? Apa katanya? Lebak. Betul, Lebak. Nah, di Lebak. Nah, iya. Ya Banten itu, Kabupaten Lebak itu. Ada yang Lebek juga ya. Nah, Lebak. Ya betul, Kabupaten Lebak itu. Iya. Saya lupa mau sebut itu. Nah, jadi orang si Indonesia ini orang kalau nanya, kalau bilang dari mana ada, saya pasti tahu itu. Karena Indonesia ini negara kita ya, hampir semuanya sudah saya datangi ya. Ngapain Rom? Datang ke sana-sana ngapain ya kan? Sampai dulu ada santri Maman, alumni sekarang saya. Pak, pernah ke Indramayu. Ngapain ke sana? Nah. Jadi seolah-olah kampungnya sangat penting lah ya. Ngapain ke sana? Ya barangkali berkunjung, oh ya itu kampung yang penting ya sudah. Oke. Jadi gini, Kitabul Ibar. Kitab ini berisi ibroh dan diwan. Diwan itu rangkaian, bahasa kita dewan. Tentang para inisiator
para aktor di balik sejarah. Mubtada, kenapa? Karena masyarakatnya masyarakat Badawah. Kemudian nanti menjadi hadoroh. Nah, ketika hadoroh ini baru khobar. Begitu. Hadoroh itu khobarnya. Jadi judulnya Kitabul Ibar wa Diwanil Mubtada wal Khobar. Keren ya, judul kitab itu Mubtada dan Khobar. Dan menurut kalian hanya nahu tok itu? Bukan. Khobar itu kan berita, mubtada yang diberitakan. Misalnya Fitri ngantuan. Ngantuan saja. Ngantuan kan informasi ya, berita. Yang diberitakan siapa, Al? Fitri. Nah, itu dia. Bukan Fitri yang ini, Fit. Banyak Fitri di sini tok. Banyak tam ya. Kari di mana-mana banyak Fitri. Tapi yang ngantuan hanya di sini. Nah. Betul Romi ya. Betul katanya. Betul ya. Romi juga masyarakat Badawah. Tapi menurut Romi hadorohnya kan dia gelang-gelang ya kan, ada cincin ya kan. Pakai rantai-rantai di sini kan ada. Oke, sudah ya. Kata Ibnu Khaldun begini, masyarakat itu dari Badawah untuk menjadi hadoroh, mereka melakukan perjuangan-perjuangan. Perjuangan itu bahan bakarnya adalah asobiyah, patriotisme, cinta tanah air, punya kesukuan, bela negara, rela mati, bahasa modern nasionalisme ya kan, seperti ditulis oleh filsuf Prancis namanya Ernest Renan dalam bukunya Kiskin Nation atau What is Nation. Ini yang ditiru oleh Bung Karno nanti. Sebenarnya bukan Bung Karno, yang niru pertama Michel Aflaq, bikin Partai Ba'ath, Partai Kebangkitan. Ideologinya ditiru oleh Golda Meir, Perdana Menteri Wanita Israel pertama, dan juga disebut pendiri negara Israel di samping David Ben Gurion, juga Isser Peterl dan Isser Herald ya. Itu beberapa pendiri negara Israel yang kalian tahu sekarang. Sebenarnya banyak pilihan dulu teman-teman, mau ke Aljazair, mau ke Tunisia, bahkan mau taruh di Argentina bagian selatan. Orang Israel sudah beli tanah di sana. Jadi itu katanya tanah yang dijanjikan. Iya, dijanjikan Inggris melalui perjanjian Sikes dan Piko ya kan. Oke, sudah. Lalu setelah dari Badawah, karena punya asobiyah, berjuang Arab ini dari kata Arab sama dengan Arab, dia pelin-pelan, berubah-ubah, nomaden. Arab itu loh, kan berubah-ubah itu. Fatha, kasro, dhamma, zaidun, zaidan, zaidin dan lain-lain ya. Nah, dan seterusnya ya kan. Oke. Dari masyarakat Badawah ini menuju masyarakat Hadoroh, dia butuh perjuangan, yang diperjuangkan adalah asobiyahnya. Sama dengan begini teman-teman, kalau kalian belajar di sini, kalian akan mencintai alma mater ini, betul ya? Iya betul itu. Bahkan tidak terima kalau ada orang menjelek-jelekkan. Satu. Atau Anda belajar di sekolah mana misalnya, ya kan? Dia pasti Anda mencintai sekolah itu. Anda berasal, saya orang Jawa. Ya mau enggak mau saya mencintai suku Jawa. Meskipun banyak di media sosial Jawa adalah hama, Jawa horek, gitu-gitu ya jelek ya. Ya terserah. Saya akan membela itu. Oh enggak semua Mas, itu sebagian itu. Bahkan lebih kecil. Bahkan sebagian kecil saja yang Badawah, yang primitif, yang macam-macam, ya kan? Nah, demikian pula kalau ada orang menjelek-jelekkan Indonesia. Makanya aneh kalau ada Mbak Dwi atau siapa ya, yang baru anaknya punya paspor punya paspor Inggris. Waduh, iki sisok British kata saya ya. Bangga dia, cukup aku guys yang WNI. Nah, seolah-olah dia menderita hidupnya, padahal dia hidup bahagia di sana pakai uang negara, pakai LPDP ya kan. Mending saya, ya kan? Nggak pakai apa-apa ya kan. Nah, terus pakai bismillah tok ya kan. Nah, artinya saya nggak ngerepotin negara kuliah itu. Bisa mending kalian kan ya. Kalian sekolah dibiayai negara enggak? Nah, ada itu jeripayah dari orang tuamu ya loh. Nah. Anaknya ngerokok laki strike ya. Punggung bapaknya di strike toh. Anaknya yang laki, bapaknya di strike. Nah, strike itu diserang ya kan. Ada jenis rokok itu laki strike. Lalu nyebut merek ya kan. Anaknya laki itu beruntung ya kan. Laki hoki tok laki itu. Bapaknya di strike punggungnya itu ya. Ada ya. Nah, oke. Nah,
setelah masyarakat ini hadoroh, ini masyarakat ijabah, responsif. Maka di sini dikatakan siapa mubtada? Mubtada'nya ini yang tadinya dari badawah menjadi mubtada, menjadi mubtadiin, menjadi inisiator dari masyarakat badawah, punya asobiyah, lalu dia bangkit ya kan, membangun masyarakat yang hadoroh. Tokoh-tokohnya nanti disebut, kata Ibnu Khaldun ada 4 di sini. Ada khalifah, ada imam, satu lagi sultan, dan satu lagi ulil amri. Itu seperti disebutkan di Quran juga. Jadi satu tokohnya adalah khalifah, yang kedua imam, yang ketiga sultan, yang keempat ulil amri. Lalu syaratnya ada 4 ya kan, kemarin masih ingat ya, syaratnya ilmu untuk memimpin itu loh, ilmu dia berwawasan luas, lalu adalah berintegritas, lalu yang ketiga kifayah punya kompetensi, lalu yang keempat sehat jasmani dan rohani. Nah itu dia. Pemimpin pertama khalifah. Ini softwarenya siapa khalifah? Kan ini software ini. Ini kan ayat tentang Nabi Adam. Ayat sebelumnya maaf. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah itu dia. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qala inni ataj'alu fiha man yusfiku dima. Oke. Lalu wa'allama Adam al-asma. Nabi Daud juga disebut khalifah. Apa itu? Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa, dan seterusnya. Itu di surat Shad 26. Kalau yang tadi kan surat Baqarah 30. Untuk jadi khalifah caranya belajar, wa'allama Adam al-asma, lalu mengajar, persis seperti ulama. Robbaniyun itu ulama artinya itu. Yang belajar tadi loh, robbaniyun, ribiyin, ulama itu. Ada 3 sebutannya di Quran, ulama, robbaniyun atau robbiyun, ulama, robbaniyun atau ribiyun atau robbaniyun. Yang ketiga ahlu dzikr. Itu sebutan ulama di Quran, ada 3 itu. Innama yashallaha min ibadihil fasalu al dzikri in kuntum la ta'lamun. Ada 3 sebutan ulama. Nah, ulama yang mengajar. Kalau yang yashallah spiritualis. Kalau yang yang ahlu dzikr, yang konsultan, yang menjadi bagian dari solusi dan seterusnya ya. Oke. Nah, kemudian itu khalifah ya. Filsafat hidup Nabi Adam. Softwarenya apa? Nabi Adam kita pelajari. Epistemologinya belajar. Nah, banyak ya ayat khalaqa fil ard dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah imam. Nah, imam ini softwarenya banyak sebenarnya, tapi yang paling dominan adalah Nabi Ibrahim. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Nah, itu dia. Imam caranya diuji. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin, dengan banyak ujian dan lain-lain. Seperti Nabi Ibrahim ya, menghadapi pemimpin yang tiran, propaganda media waktu itu. Ya, maksudnya medianya Namrud. Istrinya sampai sepuh tidak punya keturunan, begitu punya keturunan Allah perintahkan disembelih, kemudian merekonstruksi ulang Ka'bah dan banyak lagi. Baru nanti yang ketiga sultan. Sultan ini Nabi Muhammad ini, seperti direkam di surat. Kalau tadi imam itu ada di surat Baqarah ya 124. Kalau sultan ada di surat Al-Isra mungkin 80 atau 81. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ya ba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Lalu wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira qul ja'al haqq wa zaqal batilan. Nah itu dia. Dari sultan ya. Baru ulil amri. Nah, ulil amri itu yang dibahas panjang lebar oleh Ibnu Khaldun. Kenapa? Karena yang 3 softwarenya langsung Nabi. Jadi khalifah softwarenya Nabi Adam, lataifnya itu loh. Kemudian imam softwarenya adalah Nabi Ibrahim, berarti hikmah Ibrahimiyah, filsafat hidup Nabi Ibrahim. Kalau khalifah berarti hikmah Adamiyah, filsafat hidupnya Nabi Adam alaihissalam. Kalau yang ketiga sultan ini Nabi Muhammad ini. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al. Berarti hikmah Muhammadiyah. Nah, yang keempat ini adalah perpaduan semua itu, yakni atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddullahi wa rasulih ya. Kalau kau berselisih paham, kembali ke Allah dan nabinya. Jadi taat kepada Allah dan Rasul, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Nah, taat ke Allah dan nabi sekaligus ulil amri.
Nah, ulil amri ini yang kita sebut, silahkan namanya sudah bukan lagi Khalifah Imam Sultan, mungkin namanya raja dan lain-lain. Dan perlu diketahui, Khalifah ini selesai sampai yang keempat ya, sampai Khalifah Khulafaur Rasyidin yang keempat. Setelah itu sudah mamlakah, teman-teman. Baik, mungkin sampai di situ sebelum kita sudahi, kalau ada pertanyaan. Ada? Silakan dikirim ke saya. Please send me. Ya, kita bersedih ya atas, ya memang dunia beginilah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikian hari peradaban, kemenangan, kekalahan itu Allah pergilirkan pada sama umat manusia ya. Ya, dalam momen begini kita tidak bisa berharap apa-apa, sudah berdoa saja. Kita mau protes juga bagaimana ya toh? Kita tidak punya wewenang. Dan itu terus terjadi berulang-ulang ya. Sampai sekarang. Oke, please send me. Already? Yes? Oke. Oke. Syarifuddin Ngateman. Assalamualaikum. Oh, salam kenal ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam kenal Mas Syarifuddin Ngateman. Jadi beliau ini berteman tok ya dengan siapa karena namanya Ngateman. Masya Allah. Matur nuwun Mas Syarifuddin. Kemudian dari Juliansah ini. Izin bertanya, apa yang dicari oleh Amerika dengan memerangi Iran dan banyak negara lainnya? Oke, apa yang dicari oleh Amerika dengan memerangi Iran dan banyak negara lain? Mula-mula begini teman-teman, Amerika ini merdeka 1776. Ada di Capitol Hill ya, di Pennsylvania, negara bagian Pennsylvania. Nah, di sana ada tempat deklarasi kemerdekaan. Waktu itu 13 koloni ya, 13 koloni menyatakan diri merdeka ya di sana. Di ibu kota dari negara bagian Pennsylvania itu adalah Philadelphia. Baik, jadi Amerika ini merdeka dengan ngusir suku Indian. Sebenarnya namanya bukan Indian, tapi ini sebutan penjajah ya. Sebutan ya Columbus dan kawan-kawan. Cherokee, Apache, banyak nama-namanya itu ya. Ada kawan ya. Oh ya, kawan-kawan. Ada 41. Ada 41 suku, yang paling besar ada 17. Dan itu hampir punah semuanya. Sekarang beberapa ada di Alaska. Beberapa ada di Arkansas ya, di bagian tengah ya, yang sepi ya. Baik, mereka cari apa? Cara mempelajarinya begini. Apa sih sebenarnya yang dicari? Mereka cari minyak sebenarnya. Mereka cari sumber daya. Perang dengan Irak 2003, tidak satupun kilang minyak itu rusak. Berarti mereka cari minyak. Kemudian minyaknya Saudi ini kan Aramco ya toh, Arab American Oil Company. Minyaknya Saudi. Oh ya, tos dulu. Saki masuk lagi. Oke. Oke, minyaknya Saudi ini kan dari Aramco. Sebagian kilangnya teman-teman, kan posisi Yaman kan di bawah Saudi. Ada di selatannya kan sana. Itu satu pipa bornya itu miring. Berarti ngambil punya Yaman minyak itu.
Dan beberapa kejahatan perangnya Saudi kepada Yaman dibongkar oleh seorang wartawan, jurnalis namanya Gamal Khashoggi. Jamal aslinya ya, panggilannya Gamal. Jamal Khashoggi. Akhirnya apa? Gamal Khashoggi dimutilasi, dihukum, dipancung, dicincang-cincang badannya di mana? Di Ankara. Ankara ini ibu kota Turki, bukan Istanbul. Ankara, Ankara, ada Ankara. Nah, di sana. Jadi kalau Anda bertanya, sebenarnya mereka cari apa? Kenapa mereka memburu Iran? Referensinya di mana, teman-teman? Silakan Anda membaca buku Clash of Civilization. Pernah saya singgung buku ini, bukunya Samuel P. Huntington. Kata beliau begini, isinya ya. Sumber utama konflik di dunia itu pasca Perang Dingin. Perang Dingin tahu ya, Cold War. Setelah Perang Dunia Kedua, kan berakhir 45. Dari 47 itu mulai Perang Dingin, Cold War. Ini Cold War. Agar ya kita melek geopolitik lah tipis-tipis ya. Perang Dingin itu perang penyebaran ideologi. Dua ideologi besar, komunisme dan kapitalisme. Kapitalisme itu barat, komunisme timur. Yang tadi ada propaganda tadi itu loh. Di Jerman itu Joseph Goebbels, kemudian di Soviet ada Anatoly Lunacharsky. Ini menteri urusan propaganda, Anatoly Lunacharsky. Just pokoknya yang diberitakan yang baik-baik toh. Ada Joseph Goebbels, Joseph Goebbels. Nah, tulisannya Goebbels. Oke. Jadi kata Samuel P. Huntington, ini sebenarnya kan Clash of Civilization, benturan peradaban, and remaking the new world order, dan menata ulang tatanan dunia baru. Sebenarnya yang dimaksud perang peradaban ini, benturan peradaban barat Amerika, timur itu peradaban Iran. Dan dari dulu sejarahnya begini, teman-teman. Sudah ya. Dulu jadi Amerika ini dari awal memang merdeka dengan ngusir pribumi. Pertanyaan sekarang, kita merdeka ini ngusir pribumi enggak? Ya kita yang pribumi. Yang kita usir penjajah Belanda itu. Nah, itu dia. Dan kunci ae lawang itu kon jero. Sudah. Kunci ae, Bun. Oke, maaf ya, kadang begitu. Mungkin minta adik ya kan. Kemungkinannya apa? Ya hanya itu kan. Oh, yang mungkin ngajak bermain, nah sudah ya. Ada yang lain ternyata. Ya Romi sudah potong rambut, kibas poni dan lain-lain. Udah mau pulang ya. Nah, gondrong enggak apa-apa di sini ya. Oh iya. Ini banyak baterainya. Tadi baterainya udah habis-habis ya. Berhentinya kalau tidur ya, nih, baru ya. Oke. Baik, sudah ya. Jadi begini teman-teman. Dalam buku Clash of Civilization, Samuel P. Huntington menyatakan begini, penyebab konflik itu bukan sumber utama konflik di dunia pasca Perang Dingin, kan perang penyebaran ideologi tadi itu. Bukan ideologi katanya, bukan ekonomi, tapi adalah budaya dan agama. Bohong dia. Nggak ada perang atas nama agama. Nggak ada perang suci, itu nggak ada itu. Kayak itu katanya Karen Armstrong. Ya betul. Karena dalam Holy War tidak ada perang suci itu. Yang ada perang atas kepentingan. Jadi dulu ceritanya begini, tahun 53 presiden Iran namanya Muhammad Mossadegh ya. Dia mengatakan begini, di bawah Iran ini banyak minyak. Minyak terbesar itu teman-teman di Iran dan di Venezuela. Makanya Venezuela diambil dulu oleh Amerika itu. Minyak di bawah Iran ini banyak. Yang paling banyak ini salah satu di dunia adalah Iran. Tapi minyak di bawah tanah Iran ini untuk rakyat Iran. Terus kata Paman Sam, aku pingin kumanan toh. Nah, saya juga mau minyaknya. Lalu digulingkan, diganti rezim Shah Reza Pahlavi. Rakyat Iran tidak setuju. Lalu ada revolusi besar-besaran 1979 yang dikomandani Ayatullah Khomeini. Imam Khomeini itu loh, Ayatullah Khomeini itu, dan seorang anak muda ideolog bernama Ali Shariati nanti ditembak agen Mossad di London, di Inggris.
Oke, itu yang menggerakkan orang-orang ya. Nah, sampai sekarang, jadi sudah 79 ya, 79 sudah 47 tahun, ya toh? Sudah 47 tahun itu. Betul, kalau nanti 2029 50 tahun. Ya, susah ya menghitung kalian ya sudah ya. Nah, jadi sekarang pun sama, mereka mau minyak, bukan mau yang lain. Bukan mau yang lain. Jadi untuk menjawab pertanyaan dari Juliansa, apa yang dicari oleh Amerika dengan memerangi Iran dan banyak negara? Ya sumber daya alamnya. Tapi sekarang lebih spesifik lagi. Jadi begini, Cina itu adalah pabrik dari semua peralatan yang kita pakai hari ini. Semua itu ada di Cina. Kalau kira-kira kalau pabrik butuh bahan bakar enggak? Kan mesin itu butuh bahan bakar enggak? Bahan bakarnya apa? Minyak. Minyak yang paling murah ada di mana? Minyak mentah yang paling murah di Venezuela dan di Iran. Nah, yang ambil dari sana. Jadi tujuannya Amerika sebenarnya menghambat laju pertumbuhan ekonomi Cina. Hanya tidak langsung, kalau langsung tidak berani karena Cina punya nuklir juga, ya toh. Nah itu dia. Baik, dari Reza Pratama, bagaimana pandangan Bapak mengenai berkas? Jadi untuk Juliansa hanya mau sumber daya. Bagaimana pandangan Bapak mengenai berkas kasus Jeffrey Epstein ya, dan sejauh mana keterkaitannya dengan Donald Trump? Kelihatan gelap enggak? Enggak ya? Enggak ya? Kalau gelap kita nyalakan lampu dari dalam. Oke. Jadi begini teman-teman. Apa ya? Cina itu hebat sekali. Jadi ada informasi salah satu yang membongkar arsip itu adalah intelijen Cina. Jadi Cina ini teman-teman saya kasih tahu ya. 50% agak gelap. Enggak. 50% peneliti ahli AI, peneliti dan ahli AI Cina. 70% AI itu hak patennya Cina. Kemudian 9 dari 10 sekolah dan kampus terbaik mengenai IT teknologi di Cina. Oh itu hebat sekali mereka. Nggak bisa dibendung Cina sekarang. Betul kalau sabda Nabi, meskipun hadis Hasan ini ya, utlubul ilma walau bisin, itu betul ternyata. Sampai ada sahabat Nabi meninggal di Hong Kong yang bagian dari Cina juga, Sa'ad bin Abi Waqqas ya, radhiyallahu anhu itu. Yang mungkin Anda belum tahu, semua petinggi Partai Komunis Cina termasuk Xi Jinping itu insinyur. Semuanya insinyur, makanya pembangunan cepat. Di Indonesia ya wallahu a'lam. Wallahu a'lam saja, takut salah ngomong ya kan. Wallahu a'lam. Nah. Jadi Epstein file ini ya, kasus-kasus apa hubungannya dengan Trump. Jadi begini teman-teman. Dalam kasus Epstein ini, dalam Epstein file 1000 kali lebih nama Trump disebut. Is it dark or not? Ya. Enggak ya. 1000 kali lebih nama Trump itu disebut. Ya maaf ya, kasusnya Anda tahu sendiri ya. Pedofilia, penjualan anak, makan daging orang, kanibalisme, seksual harassment, kekerasan seksual, pelecehan seksual dan jadi begini teman-teman. Trump ini cari saja video ya. Jadi ketika Netanyahu mau duduk di Gedung Putih, Trump itu narik kursinya begitu agar Netanyahu lewat. Begitu Netanyahu sudah lewat, dimajukan lagi. Sampai segitunya. Dan Trump itu orang paling arogan, jumawa, sombong dan sangat percaya diri ya toh. Tapi nurut banget sama Netanyahu. Jadi makanya aneh ya kalau orang ikut Trump, Trumpnya ikut Netanyahu. Ya wakilah dia Zionis atau apa, wallahu a'lam ya. Artinya apa? Epstein file ini teman-teman berisi video, maaf ya, kalau ada di antara kalian, naudzubillah ya, ada orang saja, contohnya orang, misalnya ada orang X ini berbuat dosa, pembunuhan, mutilasi, pelecehan seksual, video itu ditekan dari tahun 90. Berarti kan sudah 30 tahun lebih ya toh. Di video, di foto, ada emailnya, surat-suratnya, gambarnya, masa disimpan? Untuk apa ini?
Ini untuk blackmail, untuk pemerasan. Nah itu dia, sebenarnya untuk itu, untuk doxing, untuk blackmailing dan lain-lain. Nah maka semua tokoh dunia yang disebut entah Clinton, entah siapa kan banyak ya, termasuk Muhammad bin Salman ya, kemudian ada Ehud Barak, ya, petinggi di Israel juga dan lain-lain. Itu ada semua namanya di situ. Itu bagian dari adik, tolong menyalakan lampu depan kak, oke kak, dua-duanya kak, gelap kak. Ya, mendingan ya, oke. Ya, sama-sama. Budi yang bilang makasih ya, bagus. Nah, itu berisi pemerasan. Jadi begini, ratusan video, foto itu semua tujuannya apa? Agar semua pemimpin dunia bisa dikontrol. Nah, itu dia. Jadi itu tujuannya. Mungkin semahaman saya begitu ya, sependek pengetahuan saya, agar seluruh pemimpin dunia ini bisa dikontrol. Dan jangan lupa, Jeffrey Epstein itu adalah super spy. Super spy-nya Mossad, itu mata-matanya Mossad sebenarnya, bersama Maxwell pacarnya itu. Dan orang tua si Maxwell ini itu Taipan Media. Nah maka kembali ke teorinya siapa, Noam Chomsky lagi, propaganda itu diatur oleh media. Kalau dulu pakai puisi, Imru'ul Qais ya, di apa, Asy'arul Mu'alliqat ya, puisi yang tertempel di dinding Ka'bah zaman dulu. Baik, lalu dari Sururi bertanya, Pak, kenapa di awal ngaji Bapak ngajak pemirsa membaca Fatihah untuk memimpin Syiah? Wah, ini apakah Anda Syiah? Sebenarnya saya sering ya dituduh Syiah, itu sudah lama. Dituduh liberal ya. Nah, jadi begini. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih penting dari Sunni Syiah, itu namanya Islam. Masa enggak boleh baca Fatihah? Kita setiap sebelum ngaji ada Fatihah, ya toh? Al-Fatihah. Jadi kalau Anda tidak setuju, monggo Al-Baqarah, tapi lama ya kan. Al-Maidah lebih lama ya kan. Ditambah An-Nisa, Ali Imran, waduh 2 jam baru selesai itu kan semua. Ya Fatihah saja. Kadang pertanyaan itu memang ada orang bertanya begitu ya, Pak, kenapa ulang tahun itu di kue ulang tahun pasang lilin, tiup lilin? Ya Anda kalau mau tiup kompor silahkan, atau apalah, kembang api ya kan. Nggak apa-apa, jadi saya baca memang untuk Ayatullah Khomeini, Ali Khomeini, terus Mahmud Ahmadinejad. Sekarang begini ya, ada loh perempuan sampai nangis-nangis di Pakistan, di Palestina, di Gaza ini, itu kan semua diratakan dengan tanah kan oleh Israel itu kan. Jadi manggil nyebut nama Nabi sambil nangis. Jadi saya langsung bergetar hati saya itu. Wahai Nabi, jangan kau kasih syafaat orang Arab ini kan. Karena orang Arab tidak ada yang peduli ke kita. Wah, itu ngeri sekali doanya ya. Itu pasti sakit sekali hatinya si ibu itu. Ya karena begitu, justru pangkalan militernya Israel atau Arab di mana? Pangkalan militernya Amerika di mana? Ya di Saudi, ya di Qatar, di Bahrain. Ya. Manama ibu kotanya itu. Uni Emirat Arab memerangi saudara kita di Palestina, di Gaza. Sudah. Lalu dari Ilham tanya, Pak, saya pernah dengar penjelasan bahwa Iran itu dulunya Persia. Apakah Iran dan Persia itu sama? Terus kenapa AS sama Israel mau menghancurkan Iran? Tadi sudah disinggung sebagiannya. Nah, hujan ya? Oke, naik saja. Naik. Sebentar lagi kita sudahi. Persia ini negara adidaya. Maju, sini, enggak apa-apa. Ya, biasa hujan mas ya. Enggak, hujan. Hujan mana ya? Naik saja, naik Tam. Sini Tam. Oke. Ini dari saudara Ilham. Terima kasih, ini pertanyaan yang baik. Saya pernah dengar penjelasan bahwa Iran dulunya Persia, betul. Jadi Persia ini negara adidaya. Ayah, ini semoga terang ya. Oh ya, amin ya nak. Oh ya sudah ya. Nah, Persia ini pendirinya Raja Khoras. Nanti diteruskan Amantias, Vespas dan lain-lain. Kitab sucinya Zen Avesta, nabinya Zarathustra, agamanya Zoroaster. Agak maju saja, nanti kenal lagi. Enggak ya? Udah agak maju. Oke. Nah, sebelum menjadi peradaban besar bernama Persia, dulu
negara-negara yang kita kenal hari ini, Irak itu dulu Babilonia atau Mesopotamia. Mesir juga peradaban lama ya. Nah, mewarisi peradaban besar itu sekarang menjadi Iran. Dan ketika khalifah dari Ahlus Sunnah Al-Wasik Al-Mu'tasim ini mengharamkan filsafat dan ilmu kalam, mereka hanya membiayai sekolah yang mengajarkan hadis, fikih, tafsir. Akhirnya filsafat ini di take over, diambil alih oleh orang-orang Khurasan. Dan di Iran ini orang hebat semua loh. Ibnu Sina, orang sana, Imam Ghazali. Dan banyak lagi nama filsuf-filsuf hebat dari sana. Memang leluhurnya para ilmuwan. Makanya di embargo dan lain-lain ya biasa saja. Nah, dulu negara adidaya di timur Persia, di barat Romawi. Ini di zaman pra-Islam, di zaman kelahiran Nabi. Di selatan ada India. Ah, versi Ibnu Khaldun, empat-empatnya, tiga-tiganya ada praktek badawah atau praktek jahiliyah. Kalau di Persia, jahiliyahnya apa? Kitab Zain Avesta tidak boleh dibaca orang awam. Kalau ada yang baca, gunting lidahnya, telinganya dicor. Ya kalau sekarang lah dicor misalnya. Kemudian kitab Hammurabi, undang-undangnya Hammurabi ada 4.000 KUHP di situ. Itu hanya menguntungkan pihak orang kaya saja atau ya para petinggi lah. Kalau orang awam dimanipulasi atau hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas ya. Ya. Amnya banter ya. Oh iya banter ya sudah. Nah, kemudian bagi anak kecil semuanya penting ya kan, lalu disampaikan semua ya. Oh iya, pokoknya dijawab saja kan. Nah, waktu itu Ustadz Mu'id mencoba menjawab pertanyaan. Ditanya toh, jawab saja, 2 jam tidak selesai itu kalau dijawab. Nanti kalau diam dia selesai kan. Nah, kemudian kenapa AS dengan Israel ini mau menghancurkan Iran? Sebenarnya bukan hanya Iran ya. Jadi Israel ini punya agenda Israel Raya ya. Itu sudah ditabalkan dalam Protocol of Design, ditulis oleh Theodor Herzl. Theodor Herzl. Ini disebut Bapak Israel. Ada di Eropa ini, ada di Eropa terus. Baru nanti didirikan David Ben Gurion, Israel, Peter dan siapa lagi, Golda Meir dan lain-lain ya. Tapi inilah ideolognya, pencetus ide-idenya adalah yang bikin ideologi orang ini. Jadi Bapak Zionisme. Nah teman-teman tolong bedakan ya Yahudi dengan Zionisme. Yahudi itu tidak semuanya buruk. Kalau di Quran dikatakan walam tardu ankal Yahud, itu bukan Yahudi itu. Yang dimaksud adalah yang memusuhi Nabi di antara Bani Qainuqa, Bani Nazir, Bani Quraizoh yang nanti pecah perang Khaybar. Dan penakluk benteng Yahudi di Khaybar itu Sayyidina Ali, Imam Ali. Maka disebut Fatihu Khaybar. Karena kemarin kan serangannya Fatih Khaybar ya kan, Sayyidina Ali. Pedang bermata dua ya. Jadi ada pedang matanya dua. Betul ya? Itu pedang bermata dua begitu. Ini pedang, lalu matanya dua sini dan sini. Ini merokok. Nah. Oke, bukan begitu, Tam. Jadi kenapa mau dihancurkan Iran? Karena Iran ini yang paling menentang, yang paling agresif menentang. Dan Iran ini satu-satunya negara yang tidak punya utang di dunia. Jadi negara seluruh dunia dibikin inflasi oleh Amerika. Kemarin saya sudah cerita. Dan ini nanti dibahas oleh Ibnu Khaldun ya. Di jilid ketiga itu bagus. Ada pembahasan tentang wasiqah, kolateral. Kalau Indonesia mau cetak uang, misalnya 5.000 triliun, harus ada simpanan wasiqah. Simpanannya dolar. Seharusnya kan emas untuk menghadapi inflasi. Ya, dan di kitab-kitab fikih kuno juga emas semua. Nah, sekarang kok bisa dolar? Karena ada keputusan Britain ya kan. Nah, semua yang pro Iran seperti Amerika, kemudian Cina, Korut dan lain-lain ya. Ini dugaan saya Amerika ini sudah diambang kehancuran. Ini perang yang sekarang blunder sama sekali. Memang ambisi perang ya dari dulu ya. Tapi polanya begini teman-teman. Dulu ketika Presiden Amerika Bill Clinton itu punya skandal ya, hubungan gelap dengan perempuan namanya Monica Lewinsky. Setelah itu perang dengan Irak 2003 dan Saddam Hussein dihukum mati. Nah sekarang ketika presidennya Trump ada skandal dengan Epstein itu, dengan dia pedofil, perdagangan bayi, penjualan manusia dan human trafficking dan lain-lain, lalu nyerang Iran. Kok kayaknya polanya sama ya. Nah itu dia.
Oke, mungkin itu ya. Masih ada lagi? Oh sebentar. Ini ada lagi. Oke, sudah. Yang ilham sudah. Lalu nah ini ada lagi, sebentar teman-teman. Bagaimana caranya agar Khairuddin 21? Bagaimana caranya Al-Qur'an agar agarnya kebalik nih Din. Waduh, ya bikin kacau ya. Mungkin perlu belajar bertanya dengan baik. Bagaimana caranya Al-Qur'an? Loh, Al-Qur'an kok caranya? Bagaimana caranya ya Al-Qur'an agar bisa malakah di dalam tubuh kita? Bagaimana supaya Al-Qur'an itu malakah, kan begitu seharusnya ya kan? Oke. Ini subjek predikat berarti tidak paham. Ini Khairuddin yang mana orangnya ini? Khairuddin 21. Oh, oke ya sudah. Oke. Udin Jujurli ini ya. Nah, ini sudah pulang. Dulu ini sudah pulang ke Medan. Ketika saya tanya, dari mana? Dari Medan, Mbak. Medan mana? Padang Sidempuan. Bukan Medan itu, 8 jam naik mobil kata saya. Bapak tahu katanya. Tahu, kita pelosok Indonesia kita tahu ya. Agar Al-Qur'an malakah. Nah, terus koma ya kan. Udah sering baca. Aduh, udah sering baca Quran tapi hati belum tenang. Nah, habis pengen kawin ini enggak tenang-tenang. Dan belum terasa makna Al-Qur'an. Ya bodoh, enggak terasa ya kan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Pak. Oke, bagus pertanyaan Din. Jadi beliau ini sebenarnya bingung apa ngaji lagi, mondok atau nikah. Atau nikah aja. Nah, jangan Din, yang betul ngaji. Supaya Al-Qur'an malakah caranya 3. Ini kata semua ahli Quran ya, hampir semua ya, kata beberapa orang yang saya temui, dan salah satunya dalam Ibnu Adil Al-Lubab fi Ulumil Kitab. Sekurang-kurangnya 3 agar Quran malakah. Nomor 1 sering dibaca, tidak ada lagi karena perintah Quran membaca. Faqra'u ma tayassaru minal Qur'an, iqra' bismi rabbikal afala yatadabbarul Qur'an. Macam-macam ya, banyak sekali. Baca. Yang kedua, tidak hanya membaca, kita menghayati maknanya, memahami dan diikuti perilaku. Berarti naik level ya, dari qiraah ke tilawah. Nah, kalau pakai bahasa itu lebih gampang. Qiraah sudah, lalu tilawah. Jadi utluma uhya minal kitab wa aqimis shalah. Dibaca di dalam sholat. Saya sering itu. Jadi saya tempel tulisan besar Quran itu yang mau saya hafal apa dulu ya waktu kecil ya. Lalu saya baca di situ. Ya, sambil sholat ya. Dan output dari kita membaca Quran di dalam sholat adalah tanha anil fahsya wal munkar. Jadi baca, diikuti perilaku. Ada yang ketiga. Nah yang ketiga ini, Quran itu harus kita jadikan gaya hidup, lifestyle. Sering saya katakan ya, semua ilmu terhubung dengan Quran. Semua persoalan diselesaikan dengan Quran, dicari. Ayat mana yang saya mengerti, ya itu dicari. Kalau tidak ngerti ya nanya begitu. Kalau dikatakan, Pak, apakah agama bisa menyelesaikan masalah? Bisa, tapi tidak semua. Tapi kalau Islam bisa. Islam lebih luas dari agama. Karena Islam tidak hanya agama, tapi ilmu, peradaban, dan lain-lain. Tapi kalau agama sempit, akidah dan syariat saja. Udah sering baca katanya. Agak ragu ya. Agak ragu saya dengan kalimat udah sering baca. Nah, oke, ya sudah. Kita husnudzon udah sering baca, ya sudah. Tapi hati belum tenang. Nah, saran saya kalau Anda galau ya ngopi dulu. Kan kalau Anda galau karena perempuan, Mas, ya selesaikan kasus perempuannya. Jadi ala bizikrillah tatmainnul qulub. Jadi barang siapa sibuk, sabda Nabi, man syaghalani dzikri an mas'alati a'taitu khairama untisailin, atau afdhalama di teks yang lain ya. Barang siapa lebih sibuk mengingatku daripada berdoa, minta-minta ya kepada Allah. Apa sibuk mengingat Allah? Dengan baca Quran menurut saya, atau belajar seperti ini. Allah akan menganugerahi yang lebih baik daripada yang untuk para pendoa. Sudah ya, itu yang terakhir ya. Baik, mungkin demikian ya untuk Khairuddin. Jadi
belum terasa makna Al-Quran, harus belajar. Ya panjang kalau saya cerita ya, tapi sekurang-kurangnya Anda tahu Quran ini apa makosidnya. Kontennya Quran itu sekurang-kurangnya 2, atau kalau mau ditambah 3 enggak apa-apa. Isinya Quran nomor 1 makosid, tujuan Quran turun. Yang kedua kaifiyat, cara agar kita sampai ke tujuan. Baru kalau mau ditambah yang ketiga barohin, bukti bahwa Quran benar. Ya banyak, kalau diulas panjang ya, tapi sekurang-kurangnya 3. Apa tujuan Quran turun? Memperkenalkan Allah ya, agar kita baca, agar kita mendaya gunakan indera, akal pikiran, membaca ayat-ayat di semesta, ayat kauniyah dan lain-lain. Lalu kaifiyat, cara sampai ke tujuan. Kalau saya di Surabaya mau ke Jakarta ya bisa naik kereta, bisa terbang. Maknanya bermazhab. Cuma begini saya pesan, kalau Anda fanatik kereta api, jangan kau kafir syirikan yang naik bis. Kalau Anda ikuti mazhab monggo itu bagus, tapi jangan kau kafir syirik bid'ahkan yang beda mazhab, apalagi beda agama. Silahkan, saya senang naik kereta misalnya, atau Faiz senang naik bis, ya jangan kita kafirkan. Fitri senang naik pesawat, ya silahkan, minimal pesawat telepon ya kan, nah, atau pesawat radio. Baru yang ketiga, Quran itu buktinya, barohinnya, bukti kebenarannya apa. Baik, mungkin demikian ya. Sekali lagi terima kasih untuk semua yang menyimak. Kita sudah, semoga kita semua Allah mencahayai kita dengan Quran, dan Allah menolong saudara kita di Gaza, di Palestina ya. Kajian-kajian saya tentang Israel banyak ya, cari saja di video yang dulu-dulu. Dan ya kalau umat Islam bersatu selesai sebenarnya ya. Hanya kita sudah diprediksi oleh Nabi, yusiku antada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ala qas'atiha amin qillatin nahnu yawma idzin ya rasul la bal antum yawma idzin katsir walakinnakum ghusaun ka ghusaa'is sail. Nanti umat Islam ini yusiku akan dikepung dari berbagai penjuru seperti sekarang, barat, timur, utara, selatan, semuanya. Kita seperti hidangan Maidah ya, hidangan di meja makanan dikepung oleh orang-orang lapar. Lalu sahabat Nabi bertanya, amin qillatin nahnu yauma idzin ya rasul, apa karena umat Islam minoritas? Malah Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, la bal antum yauma idzin katsir, tidak, kamu mayoritas. Sekarang terjadi ini, walakinnahum ghusaun kausa isail, tapi kau seperti buih di lautan, terombang-ambing ya. Yunza bikumul mahabah, haibahmu dicabut, wibawamu ndak ada. Kenapa? Karena kebanyakan umat Islam terjangkit penyakit wahan. Yang lain terusannya hubud dunya wa karahiyatul maut. Wa mal wahnu, wahan itu apa? Cinta dunia, gila hormat, gila harta, dan takut mati. Kita mengalami itu sekarang. Orang Iran itu kepingin syahid. Orang Palestina kepingin syahid itu, orang Gaza itu. Bahwa mereka berbeda silahkan ya. Berbeda Syiah itu tidak ada urusan lah. Tapi orang yang kepingin mati kok diancam mati, yang tidak takut malah senang. Sayyidina Husain di Karbala itu menyatakan begini, ketika dikepung oleh 1.500 pasukannya Shimir bin Dil Jausan ya, yang diutus oleh Yazid ya bin Muawiyah, menyatakan begini, inilah aral mauta illa sa'adah, aku tidak melihat kematian kecuali sebagai kebahagiaan. Artinya saya senang mati. Ada orang yang menyambut kematiannya, itu kan hebat sekali. Ini karena dini Muhammadin la yaqimu illa bimauti, kalau agama Muhammad tidak bisa tegak kecuali dengan kematian saya. Ya suyuf udhini, wahai pedang tebaslah saya. Ya siham udhini. Ini orang kepingin mati kok. Maknanya kepingin mati syahid ya, bukan konyol ya. Kok diancam mati? Ya tambah berani. Jomblo, miskin, banyak utang, sumpek, diajak perang. Ya ayo ya kan. Cepat surga kan gitu. Nah itu dia. Nah kita tidak punya itu ruhul jihad itu sekarang. Semoga semua dijahil Al-Quran ya. Kita hanya berdoa saja untuk mereka. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudaw. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Allahumma fiqh lahu min tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.